Bayangkan seperti ini, Anda sudah riset produk berhari-hari, sudah menentukan model dropship yang paling cocok buat Anda, dan sudah memilih target market luar negeri, dan Anda merasa sudah benar-benar siap untuk mulai jualan. Anda upload produk pertama Anda, dan Anda tunggu dengan penuh harapan. 1 hari lewat, masih sepi. 2 hari lewat, tidak ada yang klik. Seminggu lewat, tidak ada satupun yang masuk penjualannya, dan di momen itu banyak orang mulai ragu. Jangan-jangan produknya salah, atau apakah saya memang tidak cocok di bisnis internasional? Padahal kenyataannya ya bukan seperti itu ya. Masalahnya sederhana, listingnya kurang meyakinkan. Ini bukan karena Anda nggak punya skill yang bagus ya, tapi karena Anda belum tahu cara menampilkan produk dengan gaya yang sesuai dengan standar global. Perkenalkan, nama saya Yoyo Rubiantono. Saya sudah 20 tahun berkecimpung di dunia digital marketing dari dalam negeri dan luar negeri. Dan hari ini kita masuk ke modul 5, bagian yang paling penting di bisnis dropship internasional, bagaimana membuat listing, konten, dan tampilan toko Anda benar-benar layak untuk market dunia. Karena jujur saja, jika listing Anda tidak terlihat profesional, calon pembeli dari Amerika, Eropa, dan Australia biasanya tidak akan memberikan kesempatan yang kedua. Mereka terbiasa melihat tokonya rapi, jelas, dan tegas. Itulah kenapa di modul ini saya ingin menemani Anda memahami bagaimana konsep optimasi dilakukan dari dasar sampai ke tahapan yang matang. Saya pernah mendampingi seorang seller dari Bandung dan dia menjual produk simple, planner digital untuk Etsy. Di awal jualnya sangat sepi, padahal risetnya udah bener banget. Nah, setelah kita cek, masalahnya ternyata bukan di produknya, tapi cara ia menampilkan nilai produknya. Thumbnail tidak menarik, deskripsi terlalu pendek, dan tidak ada contoh penggunaan. Dan judulnya tidak mengandung keyword yang dicari pembeli. Setelah optimasi dalam 14 hari, listing yang sama langsung naik ke halaman pertama dan akhirnya mulai mendapatkan 40-60 transaksi selama bulan pertama. Dan dari situ saya mulai sadar bahwa optimasi listing ini bukan sekedar tambahan, tapi pondasi yang menentukan nasib toko. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ajak dulu Anda untuk like, komen, dan share channel ini agar Anda tidak ketinggalan materi terbaru di Yoyo Rubiantono, karena saya ingin setiap video bisa membantu Anda menghindari kesalahan yang pernah saya lakukan di masa yang lalu. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Banyak seller gagal bukan karena produknya tidak bagus, tapi karena mereka mengira buyer luar negeri akan memahami produk hanya dengan foto seadanya. Mereka lupa bahwa pembeli internasional selalu membandingkan. Mereka membandingkan antara toko A dan toko B dalam hitungan detik. Foto mana yang lebih profesional, judul mana yang lebih lengkap, deskripsi mana yang lebih detail, dan siapa yang memberikan trust elemen seperti review atau mockup yang realistis. Itulah kenapa listing yang baik seringkali menang bahkan jika produknya sama dengan kompetitor. Nah, di modul ini Anda akan mempelajari framework optimasi sederhana yang sebenarnya digunakan oleh brand-brand besar saat mereka menjalankan campaign global. Frameworknya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah visual hook. Ini menyangkut bagaimana foto utama atau thumbnail Anda memberikan alasan bagi pembeli untuk berhenti scroll. Kedua, relevansi kata kunci. Nah, ini menentukan apakah listing Anda akan muncul di pencarian. Dan ketiga, kejelasan value. Ini tentang bagaimana pembeli merasa yakin membeli produk Anda tanpa ragu, walaupun ya mereka tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Nah, agar lebih mudah dibayangkan, mari kita pakai contoh nyata. Anggap Anda menjual mug print on demand ke market Amerika. Jika foto utama Anda itu hanya foto polos yang diberikan oleh supplier, biasanya buyer akan langsung melewatkan. Tetapi jika foto itu diganti dengan mockup seorang wanita yang sedang memegang foto mug itu di dapur dengan pencahayaan yang natural, buyer langsung merasakan konteks penggunaannya. Jika judulnya jelas, misalnya custom name coffee mug, perfect gift for mom, wife, or best friend, dishwasher safe, mesin pencari Amazon dan Etsy lebih mudah memahami produk Anda. Nah, jika deskripsinya itu rapi dengan bahasa yang natural dan meyakinkan, buyer akan merasa aman, dan jika Anda menambahkan beberapa testimoni atau high-click manfaat seperti packaging aman, tiba-tiba peluang konversinya akan naik drastis. Poin penting yang harus Anda pahami adalah buyer internasional tidak membeli karena produknya saja. Mereka membeli karena penyampaiannya ya, mereka membeli karena kejelasannya, dan mereka membeli karena rasa percaya. Dan listing Anda adalah pintu pertama menuju rasa percaya itu. Nah, saya ingin memberikan beberapa mindset praktis yang sangat penting. Banyak seller pemula berpikir bahwa foto produk adalah urusan belakangan, padahal foto adalah aset utama. Banyak juga yang berpikiran bahwa keyword hanyalah formalitas, padahal keyword adalah jalan utama agar toko Anda ditemukan.
Bahkan ada yang berpikir bahwa deskripsi itu tidak penting selama harganya murah. Padahal justru pembeli luar negeri yang menjunjung tinggi kejelasan dan kepercayaan daripada harga murah. Nah, untuk Anda yang ingin benar-benar serius ingin bermain di market luar negeri, saya ingin mengingat satu hal ini. Listing bukan hiasan ya. Listing itu adalah salesman Anda yang bekerja 24 jam tanpa digaji. Jika Anda mengatur listing dengan asal-asalan, berarti Anda mengirimkan salesman yang tidak bisa berbicara, tidak bisa menjelaskan, dan tidak bisa meyakinkan. Tapi jika Anda mengoptimalkan listingnya, Anda mengirim salesman yang pinter, rapi, dan sangat meyakinkan. Dan salesman seperti itulah yang bisa menjaga toko Anda tetap hidup setiap hari. Bayangkan jika setiap listing Anda memiliki visual yang kuat, deskripsi yang jelas, keyword yang tertarget, dan positioning yang tepat, Anda akan memiliki peluang konversi yang lebih tinggi daripada 80% seller pemula yang hanya upload foto apa adanya. Dan inilah alasan kenapa modul ini menjadi salah satu modul yang paling penting dalam keseluruhan perjalanan dropship internasional Anda. Nah, jika di awal Anda merasa dropship internasional itu luas dan rumit, jangan khawatir. Framework yang kita pelajari di masterclass nanti akan membimbing Anda langkah demi langkah mulai dari riset pasar, pemilihan model, optimasi toko, sampai teknik mengalirkan traffic. Semua akan dibawa menjadi sederhana dan bisa diikuti bahkan oleh pemula yang baru pertama kali mencoba bisnis global. Sebelum video ini selesai, saya ingin Anda menyadari satu hal. Setiap toko internasional yang berhasil punya satu kesamaan. Mereka menghargai tampilan, mereka menghargai presentasi, mereka menghargai proses optimasi. Dan begitu Anda menerapkan prinsip yang sama, Anda tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi Anda membangun aset jangka panjang yang bisa tumbuh dan berkembang tanpa harus menggantungkan diri pada untung-untungan. Saya mengundang Anda untuk ikut Brand Launch Masterclass bersama Yoshiki Media. Saya pastikan Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam strategis tentang bagaimana meluncurkan bisnis global dengan cara yang terarah, terukur, dan elegan tanpa rasa bingung. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton dan semoga narasi ini membuka wawasan baru dalam perjalanan Anda menjadi global player yang sebenarnya.